Assalamualaikum Pak Ustadz, terima kasih telah membalas WA saya. Pak Ustadz, pertama-tama saya minta maaf ya sebelumnya sebesar-besarnya. Ini baru dibuka WA-nya karena saya baru pulang kerja Pak Ustadz. Di sini baru jam 4 Pak Ustadz, saya baru pulang dari masjid Pak Ustadz. Saya pertama mengikuti Pak Ustadz itu tanggal 21 November bulan kemarin Pak Ustadz. Kalau lihat YouTube-nya sih dari dulu saya semuanya YouTube testimoni semua saya pernah lihat semuanya. Ustadz Mansur, Taman Surga semuanya. Cuman saya senangnya itu YouTube-nya Pak Ustadz aja waktu bulan-bulan ini saya lihatnya. Pertama saya mau menceritakan saya mulai mendawamkannya itu tanggal 25 November Pak Ustadz. Mungkin baru 2 minggu jalan ini Pak Ustadz. Saya di sini terlilit hutang Pak Ustadz di Indonesia sama di sini. Apalagi di sini saya punya anak ya harus bikin igomah Pak Ustadz. Jadi igomah itu seperti KTP Pak Ustadz. Bayarnya itu sekitar 5.000 per tahun Pak Ustadz. Sedangkan sekarang saya gaji cuman setengahnya karena pandemi corona ini Pak Ustadz dari perusahaan itu. Boro-boro buat bikin igomah Pak Ustadz, buat makan aja pas-pasan Pak Ustadz. Waktu itu saya selalu mendawamkan setiap hari, cuman sedikit-sedikit aja Pak Ustadz, paling 2.000, 3.000 gitu kan, sambil iseng aja gitu, sambil kerja, sambil pakai tangan gitu, belum pakai tasbih elektrik. Nah setelah itu saya terlilit, ditekan sama majikan dari kantor, katanya kamu harus cepat-cepat bikin igomah anak. Saya bingung Pak Ustadz, pinjam uang dari mana, pinjaman dari kantor nggak dikasih. Karena posisi sekarang ini Pak Ustadz, posisi pandemik ini. Setelah itu saya melihat lagi testimoni Pak Ustadz ya. Saya lihat yang di Hong Kong, saya lihat yang di Singapura, semuanya yang di luar negeri aja saya lihatnya itu. Terus saya mulai mendawamkannya Pak Ustadz, mulai tanggal 1 Pak Ustadz, kalau nggak salah tanggal 1 Desember itu satu hari 15.000 Pak Ustadz. Dari habis tahajud sampai subuh nggak tidur lagi saya, terus tidur karena saya kerjanya habis duhur ya, kerja saya itu dari jam 1 sampai jam 8 malam Pak Ustadz. Pokoknya saya satu hari 15.000 aja Pak Ustadz, kurang lebihnya itu pakai tasbih elektrik. Alhamdulillah dalam jangka waktu 5 hari Pak Ustadz mungkin ya, ada keajaiban Pak Ustadz. Alhamdulillah saya itu bingung Pak Ustadz, dari mana saya itu harus dari mana, sampai saya kayak orang gila Pak Ustadz, sampai jalan itu sambil marah-marah sendiri, kenapa saya nggak diijabah gitu kan. Doa saya setiap sholat, setiap apa, ya Allah kenapa saya nggak diijabah. Saya sampai kayak orang gila Pak Ustadz, marah-marah sendiri. Tahu-tahu setelah menjalankan sholawat Jibril Pak Ustadz, saya menjalankan sholawat Jibril 15.000 sehari dalam waktu 4 hari lah Pak Ustadz. Tiba-tiba istri saya itu siang-siang itu ngebel saya lagi jalan ke sekolah, karena saya kerjanya di madrasah bawa bis sekolah Pak Ustadz, tapi sekarang libur. Tiba-tiba istri saya ngebel, ya katanya pulang dulu apa. Pas saya pulang Pak Ustadz, ya Allah, tiba-tiba ada orang nggak kenal nggak apa ngasih pinjaman uang Pak Ustadz sebanyak 3.000 real. Ya ini kurang lebih di Indonesia ini 12 juta ya. Alhamdulillah waktu itu saya kurangnya itu cuma 500 real lagi Pak Ustadz untuk bikin igomah anak itu. Terus saya langsung laporkan ke kantor, saya bilang ke mudir, yaitu ke direktur saya, bos saya udah ada untuk igomah anak itu tapi kurang 500 real, saya bilang gitu, baru ada 3.000 real. Pak Ustadz, tiba-tiba ada orang Pakistan bagian elektronik ya Pak Ustadz ya, bagian benerin lampu segala macam gitu, tiba-tiba nanya sama saya, kenapa kamu
dari tadi kamu kayaknya mundar-mandir kayak sibuk. Iya gitu, saya pengen bikin igomah anak tapi belum ada duit. Takutnya saya kena denda karena igomah saya habisnya tanggal 20 Januari bulan ini Pak Ustadz. Bulan 2001, jadi tinggal 1 bulan lagi. Karena kalau tidak dipercepat bikin igomah, nanti kena garamahnya 1 hari itu 200 real Pak Ustadz, yaitu 800.000. Saya takut gitu. Pas gitu orang Pakistan itu nanya, Pak Ustadz, kurang berapa lagi kamu? Kurang 500 lagi. Ya Allah Pak Ustadz, tiba-tiba ya udah, kapan kamu mau bikinnya? Besok, saya bilang, karena saya sekarang udah siang, terus uangnya belum cukup. Ya udah, nanti saya kasih 500 katanya. Ya Allah Pak Ustadz, di situ saya baru percaya keajaiban testimoni, keajaiban salawat Jibril itu Pak Ustadz. Saya langsung mendawamkan terus sambil nangis, saya, ya Allah, bener-bener ada gitu keajaiban dari Allah itu Pak Ustadz. Di situ Pak Ustadz saya percayanya itu. Nah dari situ paginya saya langsung bikin surat igomah. Alhamdulillah udah jadi igomah anak saya. Walaupun uangnya dikasih pinjaman sama teman, padahal teman Indonesia itu banyak Pak Ustadz. Dalam satu perusahaan saya ini lebih dari 30 orang. Tapi saya nggak mau membebankan sama teman-teman orang Indonesia sendiri gitu, karena tahu sendiri posisi sekarang itu gaji cuma setengah gitu Pak Ustadz. Alhamdulillah tiba-tiba orang luar Pak Ustadz, bukan orang Indonesia Pak Ustadz gitu. Nah gitu Pak Ustadz cerita saya. Untuk selanjutnya insya Allah saya akan mendawamkan untuk selanjutnya Pak Ustadz.